Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadun musyabihil wal ikram ya wal jalil wal ikram. Subhanal malikul quddus subhanatil izzati wa azamati wa haibat wal qudrat wal sultan wal kamal wal jamal wal kibriyai wal ijabarut wala ya'budu wala ya'budu abdah suhubukum kudus rabbuna wa rabbul malaikatihi wa ruhi. Sama-sama subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah huwallahu akbar. La nabiyya ba'da amma ba'du ibadullah. Alhamdulillah para jemaah sekalian, grup 6 yang dirahmati Allah. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin sehingga kita dapat menjalankan amanahnya bertolabul ilmi pada grup 6 ini dalam rangka meningkatkan tauhid diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya dengan jalan bermakrifah kepada Allah. Apa yang dikatakan bermakrifah? Melakukan pengenalan dan mengenal Allah. Padahal dalam kodrat itu sendiri Allah juga telah mengikat kita dalam berbagai cara. Salah satu cara pengikatan Allah dengan bersilaturahimnya asmanya kepada kita. Asmanya yang boleh mengakui dirinya adalah diriku, diriku adalah dirinya. Apabila dalam asma itu kita melihat. Tapi kalau kita tidak merasa melihat dalam penyebutan asma yang disilaturahimkan kepada keumatannya, maka dikatakanlah orang itu telah menzalim dari kodrat asmanya Allah. Nah, kita percontohkan dengan sebutan Anna. Anna ini kalau kita tidak bisa membahas atau melihat, maka kita telah memperkenalkan diri kita atas nama Allah. Tetapi yang dibenarkan oleh Allah hanya adalah memperkenalkan Allah atas melalui diri kita. Tentunya dengan kita memahami apa yang dimaksud dengan Anna tadi. Nah, kita lihat. Begitu juga Asmaul Husna. Nah, bertajalinya aku sin terhadap kodrat manusia yang memanggil aku atau keakuan aku. Inilah dengan jaminan nama. Nah, begitu juga kita kalau menyebut Anna, an adalah diri batin, na tadi aku adalah am yang kita lihat. Jadi kalau kita bilang Anna, berarti kita telah memperkenalkan atau telah membawa kodrat an'am itu dengan sebutan Anna. Tapi kalau kita tidak bisa menyadari an'am itu adalah Anna, maka kita telah dianggap memperolok-olokkan asma Allah. Inilah yang perlu digarisbawahi. Kita mengaji an'amta alaihim, kita memperkenalkan bagaimana batin yang terlihat ini adalah diri Tuhan, ta'ala Tuhan, ihim adalah diri, tapi kita hanya menyebut dengan anna. Nah, anna. Kenapa anna? Karena kita terbuat dari annas, annasin. Nah, sesungguhnya diriku itu adalah manusia dan aku bukan manusia tapi diriku manusia. Nah, disinilah ada am. Am itu disebut dengan na, anna. Nah, jadi begitu besarnya kita memperkenalkan kodrat Al-Fatihah, kodrat diri ta'ala ihim itu dengan sebutan anna. Itu barokahnya bukan main. Tinggal kita lihat
bahwasan yang terlihat ini adalah an yang am, bukan an lain, am beda. An-am itu batin yang terlihat. Sadar kita kalau kita sebuah batin yang terlihat dengan mengakui ana, an, na. Nah, nun, na itu nun alif. Artinya apa? Di sini adalah Tuhan yang nyata atau ta'ala. Jadi kita sebut aja dengan ana. Makanya dipendekkan asmanya ana. Jadi kalau kita tunjuk 99, boleh kita bilang ana. Boleh, karena semuanya husna. Disitulah kita mendapatkan berkah dalam bergaul dan menetapkan pemahaman kaji diri itu dengan lebih sempurna, dengan memperkenalkan siratal ladzina an'amta alaihim, menghindarlah ke orang-oranganmu, menghindarkan jauhkan kemanusiaanku, na an'amta alaihim, maka aku diri yang terlihat, batin yang terlihat, lihatkan diriku. Itu perintahnya, dan diri itu bernama min, akulah diri, amin. Yang dilihat dari amin itu am, in, datanglah diri, diri yang didatangkan. Makanya kalau kita baca amin, kita harus melihat diri kita. Maka itu yang diterima dan sampai kepada arasnya Allah. Nah, begitu jamaah ya. Jadi dengan menyimpulkan kajian An'am tadi, bahwasanya kita telah mendapatkan kesimpulan. Biarlah semua orang ikut-ikutan anak, tapi kita takut kalau dia menyebut, tapi dia tidak melihat kodratnya, maka dia telah mengaku Tuhan. Nah, ini yang kita takutkan. Makanya bala dan bencana itu tidak berhenti. Ya, makanya kalau kita beribadah, anani umatin Muhammad al-bani adamna, annani umatin Muhammad bani Adam, umatnya Muhammad, anaknya Adam. Tapi kalau Allah memperkenalkan dirinya, bukan ana naik alif pada i, a pada Adam, i pada rohani, maka dia naik i, ai dia naik i, inani, aku yang datang, inna lillahi, dan aku juga yang kembali, wa inna ilaihi. Nah, inilah kalau Allah dalam penyebutan dirinya disebut dengan inna, alif awalnya, tapi kalau kita alifnya Allah adalah aftarnya ta, a, i, tapi kalau u tidak disebut karena jatuh kepada rasa. Nah, inilah. Jadi kalau kita sudah bisa mengendalikan kodrat a, i, u itu dengan an dan in, artinya innani itu adalah panggilan dan pengakuan Allah terhadap dirinya, ya, inna lillahi. Nah, inna, tapi kalau manusia ana, karena jatuh kodratnya Adam. Baik, kita selesaikan di muzakarat. Salu muzakaratun fil jamiati rahimakumullah. La ilaha illallah wallahu akbar. Silakan juru tablik menyampaikan amanah jemaahnya. Insyaallah ya, semoga sehat selalu. Amin insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada para jamaah sekalian yang tidak menunjuk, mohon dimatikan audionya. Yang akan menunjuk ini segera diangkat tangannya. Untuk itu selanjutnya dipersilakan kepada bapak-bapak sekalian, para jamaah, untuk yang mau bertanya kepada Buya, dipersilakan mengangkat tangannya. Silakan, Pak. Dipersilakan kepada Bapak Badrun.
Badrun Hakim, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu ya. Amin insyaallah. Saya mohon pencerahan lebih mendalam lagi tentang innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna panggilan keakuan bagi Allah, setelah saya terangkan tadi. Jatuhnya pada a, i, u itu i, ya. Kalau a pengakuan Allah pada kodrat Adam. A, anna. Nah, berarti berhak, tapi harus dilihat an'amnya. Tapi kalau inna, nah berarti kita harus bisa melihat sir alifnya. Nah, kan gitu. Jadi itulah perbedaannya. Jadi kalau penyampaian tadi, kalau kapan kita sebut ina itu, kalau kita sudah selesai kaji ismi, ya. Nah, kalau kaji asma seperti tadi, anna, nah itu ada asma. Tapi kalau ini, innani atau ina, itu ada pengupasan ismi. Makanya lahirnya bi ismi ilah, ya, bi ismi ilah. Kalau dalam asma, nah, bis asma Allah, kan gitu. Nah, jatuhnya kepada Allah. Jadi kita harus mengkaji dulu isminya kalau di ina. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjut yang lain. Ya, terima kasih Bapak Badrun. Dan untuk selanjutnya dipersilakan kepada Bapak Thohir Rashid. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ucapkan nani anak melihat Putus Pak Thohirul. Suaranya putus-putus. kita mengucapkan nani anang Ya. Suaranya putus-putus, cari posisi yang tepat untuk sinyal dulu. Lanjut yang lain. Cari posisi sinyal tempat duduknya, ya tolong dipastikan sinyal tepat. Ya, lanjut yang lain. Dipersilakan kepada Bapak Ali Umar yang mengangkat tangan. Silakan Pak. Bapak Ali Umar, persilakan. Terima kasih Pak memberi kesempatan pada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Buya sehat selalu. Insyaallah, amin. Ini mau nanya tentang amin, habis baca Al-Fatihah amin itu Buya. Kita berdiri, diri batin kita apa diri zahir apa Buya? Amin, maka datanglah diri zahirku, datanglah batinku. Kalau hanya masuk ke dalam amin, disitulah serentak kata dengan minta, kata dengan doa. Karena mata batin harus mengarah kepada in, alif, nun atau batin sir atau an. Am adalah yang meminta. Amin, amin. Ya, itu dua yang mengaku akulah diriku atau in maka datanglah diriku atau in maka diriku datang atau amin maka akulah diri. Nah, disinilah marifat tadi harus mencapai doa dan nama
serta pandangan tidak boleh terputus kepada diri sendiri, dan itu adalah diri yang an'amta alaihim, bukan diri kita lagi putus siratal lazi. Kalau berhasil siratal lazi dalam menyebut amin, maka sampailah apa yang didoakan kepada Allah. Apa doa kita? Doa yang kita lakukan sebelum masuk waktu sholat. Apa keinginan-keinginan kita yang belum berjalan, yang pernah menjadi doa sebelum masuk jam sholat. Itulah yang akan terkabul di dalam sholat. Bukanlah sedang sholat berdoa. Jangan salah, tidak dalam sholat berdoa, tapi sholat itu adalah doa. Otaknya doa, pengkabul semua doa. Paham? Insyaallah. Insyaallah. Terima kasih banyak Buya. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Umar yang telah mengangkat tangannya. Dan untuk selanjutnya dipersilakan bapak-bapak yang akan bertanya. Silakan kepada Bapak Kailani yang akan bertanya. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalani. Buya sehat-sehat selalu. Insyaallah. Buya, yang saya akan tanyakan tentang persoalan Adam. Adam adalah ilmu itu, Buya. Itu mohon penjabaran. Ya. Kodrat adalah batin, iradat adalah zat, ilmu, nur adalah Adam. Kalau semuanya sudah muncul dan menzahir, Allah bizahiru, maka itulah kodratnya ilmu. Ilmu adalah nama Allah. Al-ilmu berarti zahirnya Allah. Itulah yang Allah terlihat. Itulah zahir. Jadi jangan nyari ilmu kemana-mana. Masa ilmu nyari ilmu? Tapi nyatakan, inilah yang dikatakan dengan hakul mubin. Dirikanlah diri yang sebenar-benar nyata. Mana diri yang nyata itu? Cuma jangan dikasih nama dirinya. Kalau dia sudah ilmu, ya ilmu namanya, kan gitu. Nah, jadi gitu. Jadi apabila kita memang sudah ilmu, berarti adapun amalan orang, induknya itulah kita. Gitu. Kalau induk ilmu datang, ya gimana? Bisa tahu sendirilah, ya enggak? Gitu. Jadi ilmu itu Allah, al-ilmu. Ya, Asmaul Husna itu ada. Ya. Itu paham? Insyaallah, Buya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kailani yang telah mengajukan pertanyaan. Dan untuk selanjutnya dipersilakan kepada bapak-bapak yang lain untuk mengangkat tangannya. Silakan Pak. Baik, 10 menit lagi saya kembali. Tapi silakan yang sudah mencet tanda tangan, silakan. Pada Bapak Rudi dipersilakan Pak. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Rudi. Buya sehat selalu, Buya. Amin, insyaallah sehat walafiat. Izin bertanya, Buya. Buya pernah menjelaskan dalam YouTube bahwa kita harus menyaksikan dia bangkit yang bernama Allah, itu maksudnya gimana, Buya? Iya, karena zikir daripada wujud sir batin yang tidak terlihat, wujud awal semua jadi. Bagaimana proses dia ada tetapi belum berbentuk. Nah, ini yang dinamakan Nah, itu tolong nanti disusul lagi nonton YouTube-nya, ya. Setelah dia terlihat tapi belum berbentuk, maka dia mewujud kembali di dalam zat itu adalah sebuah nur. Nur inilah yang berbentuk mim, ha, mim, dal bulat dan panjang kaki itu adalah bentuknya.
Nah ini adalah hu ih. Nah gitu ya. Dan setelah dia terlihat dengan nyata, barulah muncul rupa-rupa dan bentuknya. Nah rupa-rupanya ini menghadirkannya dengan hu Nah itu caranya ada di YouTube semua itu. Nanti mana yang ragu yang dibahas di live, bukan mengulang YouTube kita, paham? Ya, insyaallah Buya. Nah yang penting rajin-rajin ngintai YouTube-nya ya. Nah insyaallah ya. Paham. Baik. Baik. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya kembali 10 menit lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.